Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ba'd. Jadi alhamdulillah kita mulai berpuasa pada hari ini, ya, Insyaallah. hari Sabtu 1 Ramadan, di mana Ramadan ini adalah bulan yang suci, di mana orang diminta untuk berpuasa kepada Allah, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berpuasa itu artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, jadi kita sudah beraktivitas 11 bulan. Jadi 1 bulan ini adalah bulan mengistirahatkan tubuh secara fisik, kemudian secara mental, membersihkan tubuh dari virus-virus yang masuk melalui makanan dan virus-virus melalui dalam bentuk perkataan dan ucapan, sehingga nanti setelah Ramadan, ya, kita bisa kembali menjadi manusia yang bersih. Amin. Seperti Amin, itu. amin. Nah, ini perlu dipahami bahwa Ramadan ini adalah sarana untuk membersihkan diri. Jadi sangat rugilah kita ketika bulan Ramadan ini, ya, hanya menahan haus dan makan, tetapi tidak memperhatikan ucapan dan tindakan kita, sehingga haus dan makan yang kita tahan tadi itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada puasa dalam konteks kemanusiaan adalah bisa menghargai orang lain, bisa merasakan sakitnya orang lain, bisa merasakan lelahnya orang lain, bisa merasakan hausnya orang lain, dan bisa merasakan laparnya orang lain, sehingga dengan demikian hiduplah rasa kemanusiaan yang disandarkan kepada Allah setelah kita selesai atau berhasil menyelesaikan puasa selama 1 bulan Ramadan. Jadi bukan, ya, ini bisa kita pertanyakan kalau orang yang rajin salat tarawih, bahkan rajin ini, tapi kalau amalan-amalan yang dilakukan itu mengganggu dan merusak orang lain, maka puasa, ya, yang dia lakukan itu tidak mendatangkan pahala, justru dosa. Karena inti daripada ajaran Islam itu adalah keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan masyarakat, dan keselamatan manusia secara umum. Betul. Jadi kalau berpuasa tidak menyebabkan kita bisa membantu orang lebih selamat di dekat kita, bersama kita, maka puasa itu tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Karena dia kena surah Al-Ma'un yang berbunyi, Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, Ar-ra'aital ladzi yukazzibu fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah yang menghadi anak yatim. Menghadi anak yatim itu artinya anak yatim itu adalah orang yang anak kecil yang tanpa ayah. Artinya orang yang lemah secara psikologi dan sosial. Nah, tahukah orang yang mendustakan berpuasa itu orang yang suka mengeluarkan ucapan-ucapan, tindakan karena merasa kuat atau apa, sehingga menyebabkan orang lain di sebelahnya, apakah orang itu karena lemah atau tidak mau mencari sesuatu yang negatif, maka puasa tadi dipertanyakan. Tahukah kamu berpuasa tetapi tidak berpuasa? Disitulah letak nilai daripada Ramadan sebagai bulan pendidikan. Tapi kalau Ramadan hanya sekedar ritual menahan makan minum, kemudian tidak disertai dengan ucapan dan tindakan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, maka disitulah Ramadan sebagai bulan pendidikan itu gagal dalam konteks meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam. Seperti itu, ya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin bahas, ya, fenomena hari ini. Ada 2 perilaku yang sangat sulit diatasi oleh manusia, yaitu malas dan jahat. Malas dan jahat. Malas, ya, dipetakan, ya. Malas itu adalah
malas adalah di mana orang berat melakukan sesuatu yang positif, ya, contohnya belajar, bekerja, ya, itu disebutnya malas, ya, secara umum. Ya, malas. Yang kedua, jahat. Nah, kejahat itu membuat orang tidak aman. Ya, jadi malas dan jahat. Malas dan jahat, ya. Nah, sampai hari ini kalau kita lihat di kasus Pertamina ini, ya, sampai melakukan melakukan korupsi, ya, sampai 1.000 triliun, ya. Ini adalah satu kejahatan yang sangat besar di sisi manusia, di sisi Allah, ya. Kemudian yang malas juga, yang malas itu artinya apa? Di mana masyarakat kita malas berpikir dan bekerja. Jadi malas bertemu dengan jahat. Maka inilah sumber kerusakan daripada bangsa dan negara. Ya. Jadi pengalaman saya sebagai dosen, ya, selama 21 tahun dari 99, ya, malas ini adalah salah satu penyakit mahasiswa yang paling sulit diatasi, ya, malas belajar, malas mengembangkan diri, nah, sehingga melahirkan sarjana-sarjana yang kurang profesional, ya. Nah, inilah yang kemudian bekerja sebagai tenaga birokrasi. Kemudian jahat. Nah, jahat ini adalah tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa kemanusiaan untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, ini juga, ya, seperti terjadi kasus kriminalitas, kasus korupsi, ya, seperti yang terjadi di Pertamina, kemudian di PT Timah, dan banyak hal lainnya begitu. Nah, ya, pertanyaan kita adalah sampai hari ini, ya, kalau kami temukan sampai hari ini, kenapa malas dan jahat ini sulit diatasi, terutama dalam konteks bangsa dan negara Indonesia, sehingga sudah merdeka masuk 80 tahun ini, ya, kemampuan bangsa Indonesia itu tetap begitu-begitu saja. Ya, ini yang menjadi PR atau pekerjaan yang sangat besar bagi Pak Prabowo untuk mendalami bagaimana caranya agar malas dan jahat ini bisa dibersihkan dari di bumi Indonesia begitu, agar lahirlah sumber daya yang punya kesadaran, yang punya kemauan, yang punya kemauan dan kesadaran untuk meningkatkan diri sebagai sumber daya, sebagai warga negara, ya, yang bisa memberikan manfaat yang positif bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini yang menjadi PR kita dalam konteks hidup berbangsa dan negara. Apalagi saat ini di mana di bawah pimpinan Presiden Prabowo ini, ya, kita menghadapi suatu krisis multidimensi, konflik dan bencana yang terwarisan sejak COVID-19 dan belum pernah berhasil terpecahkan atau terselesaikan. Nah, keluarga sipil Indonesia masuk dalam konteks memahami malas dan jahat sebagai dua perilaku dasar manusia yang sangat sulit untuk diatasi sejak dulu sampai saat ini. Nah, untuk mengatasi ini kita butuh, ya, kenapa kalau kita dalami kenapa lembaga pendidikan kita gagal dalam mengatasi masalah malas dan jahat ini, sehingga banyak, ya, sarjana-sarjana yang melahirkan sarjana yang malas dan sarjana yang jahat. Apa dengan sarjana yang malas? Ya tidak mau memberdayakan diri. Apa yang maksud dengan sarjana yang jahat? Menggunakan kekuasaan, menggunakan jabatan untuk merugikan, merusak orang lain, seperti yang terjadi di Pertamina ini. Nah, itu. Maka pertanyaan mendasar kita dalam konteks sistem pendidikan, kenapa sistem pendidikan kita, ya, tidak mampu mengatasi
perilaku malas dan jahat yang ada pada bangsa dan negara ini, walaupun sudah merdeka selama hampir mendekati 80 tahun gitu. Ya, kenapa lembaga kepolisian, lembaga hukum, ya, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi malas mengatasi yang dua ini nih, ya. Sehingga kalau kita pelajari di sekolah, ya, banyak sekali perilaku bully yang berakhir dengan bunuh diri. Ini apa? Karena pelaku jahat yang dipelihara yang tidak mampu diatasi oleh sistem pendidikan. Ya, kemudian melahirkan sarjana-sarjana yang tidak mampu berkarya, profesional maksudnya. Nah, sehingga tidak mampu menggerakkan ikut ambil bagian bersama negara dalam memajukan negara, atau yang sudah bekerja menjadi sarjana yang jahat. Menjadi sarjana yang jahat di BUMN, menjadi sarjana yang jahat di birokrasi. Nah, maka kita sangat membutuhkan suatu sistem pendidikan baru yang bisa membantu Presiden Prabowo ini dalam konteks bisa membersihkan atau memperbaiki bagaimana perilaku malas dan jahat ini bisa diperbaiki dan dibersihkan, sehingga lahirlah perilaku yang ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai sarjana, sehingga kita bisa keluar, atau sebagai rakyat biasa, sehingga kita bisa keluar dari krisis multidimensi. Nah, inilah yang menjadi titik sentral penelitian kami selama 22 tahun, ya. Ini sudah ada bukunya. Jadi dari tadi yang kami temukan, ternyata pemicunya adalah karena sistem pendidikan kita, ya, terutama di sistem pendidikan umum, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ditambah dengan pendidikan kedinasan kayak sekolah kepolisian, sekolah kemiliteran, dan lain sebagainya, itu adalah sistem pendidikan yang tidak menyebabkan orang takut kepada Allah, ya. Hanya melahirkan suatu sistem pendidikan yang hanya mengajarkan perkataan-perkataan manusia secara teori dan teknis, ya. Contohnya di ilmu hukum, ya, di perguruan tinggi, ya. Sistem pendidikan hukum kita, ya, hanya melahirkan orang-orang yang ahli dalam bidang teknis hukum, tetapi tidak mampu sistem hukumnya mengatasi perilaku yang malas dan jahat bagi para pelaksana hukum. Ya, sehingga itulah sebabnya tidak lahirlah suatu masyarakat yang masyarakat hukum, begitu. Jadi hukum hanya sekedar alat untuk mencari penghasilan, bukan dalam konteks menciptakan keadilan. Nah, ini, ya. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, kita amati. Ya, faktanya, ya, sistem pendidikan hukum kita, ya, tidak mampu menciptakan mahasiswa dan sarjana yang takut kepada Allah. Kalau manusia saja, kalau mahasiswa hukum dan sarjana hukum tidak takut kepada Allah, maka dengan mudahnya dia menggunakan ilmu hukum untuk mencari penghasilan semata, bukan dalam konteks menegakkan keadilan. Nah, ini, coba kita amati. Semester 1 hanya 2 SKS yang bisa menyebabkan mahasiswa dan sarjana hukum mengenal Allah. Maka selebihnya adalah pengetahuan-pengetahuan hukum yang tidak disandarkan kepada Allah. Maka dikatakan dalam hadis itu, ya, sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah, maka hilang keberkahannya. Artinya apa? Ya, maka itulah sebabnya pelajaran-pelajaran hukum yang diberikan di Fakultas Hukum mulai dari tingkat S1, S2 sampai S3 tidak mampu melahirkan sarjana hukum, aparat hukum, dan penegak hukum yang berpihak pada keadilan. Tapi hanya banyak melahirkan para sarjana hukum, ya, aparat penegak hukum yang dalam konteks memperbanyak penghasilan. Nah, maka kami dari Keluarga Disiplin Indonesia, ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai bangsa negara untuk membantu Presiden Prabowo. Kami sudah berhasil menciptakan suatu konsep kurikulum baru, ya, namanya kurikulum tauhid,
yang mana melalui kurikulum tauhid ini, ya, ini ada di sini, ini adalah buku panduan workshopnya, workshop kurikulum tauhid, yang mana melalui kurikulum tauhid ini maka mahasiswa dan sarjana hukum akan selalu disambungkan kepada Allah otak rasionalnya dalam membahas ilmu hukum agar melahirkan sarjana, aparat dan penegak hukum yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sarjana dan penegak hukum takut, betul-betul takut kepada Allah, maka itu sudah merupakan suatu langkah maju dalam menciptakan, dalam membantu sumber daya yang keluar dari kemalasan dan keluar dari kejahatan. Tetapi kalau ilmu hukum, ya yang tidak mampu melahirkan sarjana dan penegak hukum yang takut kepada Allah, hanya sekedar ilmu hukum secara teori dan teknis dalam konteks perkataan-perkataan manusia semata, maka disitulah ilmu hukum tidak akan banyak memberikan manfaat dalam konteks menegakkan keadilan, karena manusia itu kalau hanya takut kepada manusia, maka itu sangat lemah posisinya. Ya, karena sangat sulitnya berhadapan dengan manusia. Maka dibutuhkanlah manusia yang betul-betul takut kepada Allah, maka diciptakanlah suatu sistem pendidikan hukum yang mana 100% materi-materi hukum pidana, hukum perdata langsung disandarkan kepada Allah secara akademik. Maka dengan demikian ada jalan baru, ada ilmu baru yang bisa melahirkan sarjana dan penegak hukum yang takut kepada Allah, yang sadar dengan tanggung jawab dan mau membantu bangsa dan negara ini untuk keluar dari kemalasan dan kejahatan. Nah, maka dengan demikian sangat membantu Bapak Prabowo untuk menciptakan sumber daya manusia yang bersih, jujur dan profesional, sehingga bisa membantu bangsa dan negara ini keluar dari krisis multidimensi, konflik dan bencana yang terus terjadi setelah COVID-19. Nah, itu dalam bidang ilmu hukum. Maka dalam bidang yang lain, maka penerapan kurikulum tauhid ini dalam konteks sekolah dasar, ya, sekolah menengah, perguruan tinggi dan perguruan kedinasan sangat membantu melahirkan, ya, sarjana dan tenaga ahli, ya, yang jujur, ya, profesional dan takut kepada Allah, mau menghargai, mau menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Nah, inilah bukunya, ya. Ya, satu buku yang sudah kami garap sekitar 700 halaman. Ya, di dalamnya adalah salah satunya adalah ada berisi tentang bagaimana kami memberikan workshop kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multi agama dalam konteks menciptakan sumber daya atau sarjana dan para ahli yang ahli dalam bidang akademik tetapi memiliki kesadaran hukum yang kuat kepada Allah, sehingga memudahkan keahlian itu dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, sehat dan sejahtera. Nah, maka bagi para pemirsa LCP Indonesia yang sampaikan video kami ini kepada Pak Prabowo, karena bukunya sudah ada ini, tinggal dilaksanakan, dan kami rumuskan ini melalui penelitian mandiri selama 22 tahun untuk mendalami apa dan siapa manusia. Nah, inilah hasilnya. Bahwa ada dua PR besar kita dalam konteks bangsa dan negara ini, agar bisa keluar dari krisis multidimensi ini, maka kita harus menciptakan suatu sistem pendidikan baru yang bisa membantu Presiden Prabowo dalam mengatasi kemalasan dan kejahatan, dan kemudian menciptakan sumber daya baru yang ikhlas, jujur, profesional, dan menghargai kemanusiaan, sehingga bisa mewujudkan Indonesia emas di masa yang mendatang. Nah, ini kami membuka, ya, ini kami sudah siapkan, dan kami sudah siapkan ini sebagai solusi untuk sistem pendidikan kita, sehingga bisa seluruh materi pelajaran dari sekolah dasar, menengah, ya, sampai perguruan tinggi, ya, ini sangat penting untuk informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi,
dan sekolah-sekolah kepolisian dan kemiliteran sangat besar sekali gunanya ini ya, untuk membantu kita keluar dari krisis multidimensi. Segera demikian. Bagi ya yang mau silakan hubungi Bu Nidar 082 349 293 567 ya. 082 349 082 349 293 567. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.